Shalom Jemaat Hosana yang dikasihi Tuhan. Sampailah kita di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Bagaimanakah kabar saudara? Saya percaya di dalam Tuhan senantiasa ada sukacita dan damai sejahtera yang melebihi segala akal. Kiranya kita semua bisa semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Kali ini bersama saya Paula dan saya Leni. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan memberikan info seputar Gereja Hosana. Apakah saudara tahu tema bulan ini? Yes, Living in Holiness atau hidup di dalam kekudusan adalah tema di bulan Desember ini. Mari kita sama-sama mempertahankan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada beberapa ibadah reguler setiap minggunya yang diadakan, yaitu ibadah Abi, Minggu jam 9 pagi. Kami ajak para orang tua agar tetap mendampingi anak-anaknya selama beribadah online. Ibadah Raya, Minggu jam 10 pagi. Ibadah Doa Rabu atau Wednesday Breakthrough, Rabu jam 7 malam. Ibadah WBI, Jumat jam 4 sore. Sedangkan ibadah doa Sabtu diadakan secara offline di gereja jam 8 sampai 9 pagi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Bagi jemaat yang rindu untuk bersekutu bersama, dapat ikut menghadiri ibadah tersebut. Berikut adalah jadwal ibadah Natal online GBI Hosana. Ibadah Natal WBI tanggal 18 Desember via Zoom jam 4 sore. Ibadah Natal umum tanggal 25 Desember streaming YouTube jam 10 pagi. Ibadah Natal Abi tanggal 27 Desember streaming YouTube jam 9 pagi. Ibadah akhir tahun 2020 tanggal 27 Desember streaming YouTube jam 10 pagi. Jadi, jangan lupa hadir ya. Dalam masa pandemi ini, gereja tidak bisa tinggal diam dan hanya menjadi penonton melihat keadaan kesusahan di lingkungan kita. Gereja perlu memperhatikan keadaan lingkungan yang memprihatinkan saat ini. Ayo, bergerak bersama-sama dan kami menghimbau agar jemaat ambil bagian. Salah satunya dengan mendukung pembagian makanan gratis atau maktis yang diadakan secara reguler di setiap Sabtu pagi di gereja. Bagi saudara yang mau menyumbang, silakan hubungi PKS Anda di Holy masing-masing dan biarlah kegerakan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja sebagai berikut. Kolekte dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3121 atas nama GBI Petojo atau scan QR Code yang tersedia di layar. Pembangunan gereja dapat ditransfer ke rekening BCA 754-048-4842 atas nama GBI Petojo. Perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3130 atas nama GBI Petojo. Misi dan Pelmas dapat ditransfer ke rekening BCA 754-032-3113 atas nama GBI Petojo. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang terhilang dan menebus kita semua dari dosa. Masih banyak orang-orang di sekeliling kita yang memerlukan kasih Tuhan. Mungkin tetangga kita, keluarga, teman, ataupun orang baru yang kita kenal. Mari buka mata dan jangkau mereka sehingga mereka juga dapat mengenal kasih Kristus. Mari bangun hidup kekristenan kita di atas dasar batu dan bukan pasir. Tetap setia untuk beribadah, merenungkan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi formulir doa secara digital di tautan yang tertera di layar. Permohonan doa juga dapat disampaikan melalui nomor WA Bapak Gembala. Mari kita bersama-sama mendukung dan menopang dalam doa untuk permohonan-permohonan doa tersebut. Oke Paula, karena waktu kita sudah hampir habis, mari kita ingatkan jemaat untuk memperhatikan protokol kesehatan. Yang pertama, gunakan masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, jaga kebersihan tangan dan hindari menyentuh bagian wajah sebelum mencuci tangan. Dan yang terakhir, hindari kerumunan. Demikian informasi untuk bulan ini. Info selengkapnya bisa saudara lihat di aplikasi GBI Hosana yang dapat diunduh melalui Android atau iOS. Mari kita bersama siapkan hati untuk mengikuti ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom, selamat bergabung di ibadah online tutup tahun Gereja Bethel Indonesia Jemaat Petojo. Hari ini kita akan melakukan ibadah kita yang terakhir di tahun 2020. Sebelum kita mau masuk ke dalam ibadah kita, mari kita membaca ayat renungan kita untuk kita jadikan pegangan dalam kita melangkah di tahun yang baru ini. Diambil dari Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tahun ini mungkin adalah tahun yang sangat berat bagi banyak orang, dikarenakan karena pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Mungkin banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau usaha yang tutup karena situasi yang sangat susah ini. Tapi mari kita jangan berada terus di dalam kekhawatiran dan ketakutan kita, karena kita punya Allah yang besar, Allah yang sanggup dalam membawa kita keluar dari situasi yang berat ini. Mari kita sambut tahun 2021 ini dengan iman dan penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena saya percaya dan saya yakin situasi ini akan segera berakhir dan Tuhan pasti akan terus beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh berada sampai saat ini. Kami percaya itu semua dalam penyertaan dan perlindungan Engkau, sehingga kami masih diberi kesehatan, kekuatan sampai saat ini, Tuhan. Kami mau berserah terus kepada Engkau akan hari-hari ke depan kami, supaya apa yang kami perbuat, kami mau melangkah dengan Engkau, dan kami percaya di dalam Engkau, kami mempunyai kekuatan dalam menghadapi segala sesuatunya. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami, dan kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Engkau, sehingga kami boleh membawa itu dalam kami melangkah di tahun 2021. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyembah dan memuji Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tanpa terasa hari berganti hari, minggu berganti minggu. Saat ini adalah minggu terakhir di tahun 2020. Kalau kita melihat begitu sempurna akan penyertaan Tuhan, akan tangan kasih-Nya yang tak pernah meninggalkan kita di sepanjang hari-hari di tahun ini. Banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi kita lihat kita masih ada saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk bernyanyi, untuk bersyukur bagi Tuhan pagi ini. Biarlah kita mau memberikan pujian, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan.
kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan.
Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Haleluya Tuhan. Yesus engkau ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia Allah yang ajaib, Dia Yesus yang ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, mari kita lebih lagi memuji Tuhan kita. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, puji
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah semua pujian bagimu Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau ajaib buatku Tuhan. Haleluya, amin. 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 Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan, bawa setiap kami Tuhan untuk mengerti akan segala rancangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada bersama kami senantiasa memperoleh segala damai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu.
Salam sejahtera di dalam kasih Allah kita. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara dan saya, sehingga Dia mengaruniakan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sebelum saya sampaikan ada kebenaran firman Tuhan yang khusus buat kita saat ini, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang istimewa, hari yang khusus yang Kau telah anugerahkan kepada kami, keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun keadaan kami, dimanapun kami berada, kami percaya kasih-Mu ya Allah selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami menurut cara dan kehendak-Mu. Urapan Roh Kudus ada pada setiap kami yang telah percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih mengalami atau hidup di masa-masa pandemik saat ini. Namun tahukah saudara bahwa masa pandemik ini Tuhan izinkan terjadi di seluruh dunia ini. Sebenarnya masa ini adalah masa pengujian dan pembentukan kita masing-masing. Setiap kita, siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang saudara dan saya, kita mengalami imbasnya dari pandemik ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, selain masa pandemik ini adalah masa pengujian dan pembentukan terutama iman dan mental kita. Namun tahukah saudara bahwa Tuhan mau supaya saudara dan saya kembali hidup atau tetap hidup terus semakin tajam di dalam kita menjalankan kehidupan kita, yaitu hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan bahwa di dalam Ibrani 12 ayat 14, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Tuhan, tidak dapat melihat Allah. Nah saudara, orang yang hidup dalam kekudusan berarti orang itu akan melihat. Kata melihat ini artinya tuh terbuka mata lebar-lebar. Nah saya boleh imajinasikan atau saya dapatkan pengertiannya yang sederhana, yaitu kita dapat mengalami keberadaan Allah. Kehadiran Allah yang namanya Immanuel itu. Kita mengalami, yaitu pertolongan, kita bisa melihat segala apa yang terjadi, tapi kita juga mengimani ada campur tangan Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala kehidupan saudara dan saya sampai saat ini, dalam masa pandemi ini juga, Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Nah bagaimana kita bisa melihat apa yang Allah kerjakan? Kebaikan-kebaikan yang Allah nyatakan, nah kita harus hidup di dalam kekudusan. Saudara, bagaimana kita hidup dalam kekudusan? Itu persoalannya. Saudara tahu bahwa Tuhan menghendaki kita semua hidup dalam kekudusan. Bukan sekedar disampaikan hidup kudus, hidup kudus, hidup kudus. Namun Tuhan memberikan standar kekudusan seperti apa, hidup dalam kekudusan itu seperti apa. Dialah yang menetapkan standar kekudusan itu, bukan kita, bukan saudara dan saya, tidak. Kita tidak membuat aturan sendiri, peraturan sendiri, sepertinya itu yang membuat kita hidup kudus, kekudusan yang Tuhan mau, tidak. Tuhanlah yang menetapkan standar kekudusan itu. Dan kalau Tuhan sudah tetapkan standar kekudusan itu, kita tidak berhak, kita tidak dapat menurunkan standar kekudusan yang Allah telah tetapkan, yang Tuhan telah tetapkan. Karena memang Dia adalah pencipta saudara dan saya. Dia maha tahu apa yang manusia butuhkan dalam hari-hari hidupnya selama hidup di muka bumi ini. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, maka dari itu kita harus berhati-hati dengan segala nilai-nilai, prinsip-prinsip, pengetahuan-pengetahuan apapun juga
yang disampaikan oleh seseorang siapapun juga, kalau nilai-nilai itu, prinsip-prinsip itu, pengetahuan itu menurunkan standar kekudusan yang Tuhan telah tetapkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, misalnya ketika kita kompromi, ada yang katakan berbohong demi kebaikan lah. Apakah itu standar kekudusannya Tuhan? Saudara, mungkin kita pernah ucap atau kita pernah dengar, gak apa-apalah, toh Tuhan Maha Pengampun, Tuhan maklum, kan manusia juga hidup dalam darah dan daging. Kita manusia lemah, Tuhan Maha Maklum. Lalu ada ayat kan, kalau kita mengaku dosa, Tuhan Allah setia adil, dia pasti ngampuni. Udah, gak apa-apa kita jatuh lagi, tidak ngaku dosa lagi. Tapi kita lupa bahwa ada ayat yang mengatakan juga, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Artinya ada konsekuensi-konsekuensi logis yang akan kita terima akibat dari apa yang kita lakukan. Saudara, hidup menurut daging, hidup menurut hawa nafsu, ya, itu akan menghasilkan buahnya. Alkitab katakan bahwa kalau orang yang mau hidup menurut hawa nafsu akan menuai kebinasaan. Tapi orang yang hidup menurut Tuhan, menurut roh Tuhan, akan menuai kehidupan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang harus kita pilih? Maka dari itu saudara, jangan pernah kita mempermainkan hidup ini. Hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada saudara dan saya, kepada Anda dan saya. Saat ini kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kembali hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Hidup dalam kekudusan. Hidup di muka bumi ini hanya satu kali. Setelah itu kita semua tanpa terkecuali harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan saudara dan saya, seluruh kehidupan kita masing-masing. Setiap kita bertanggung jawab. Tiap hari, hari-hari hidup kita isi seperti apa, kita harus bertanggung jawab sama Tuhan. Maka dari itu ada dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu no compromise. Tidak ada kompromi. Di dalam hidup yang seperti Tuhan inginkan, yaitu hidup dalam kekudusan, jangan pernah ada kompromi-kompromi sekecil apapun yang membuat kita gagal hidup dalam kekudusan. Saudara, apa standar kekudusan Tuhan? Kalau tadi saya sudah sampaikan, Tuhan menetapkan standar kekudusan buat setiap manusia. Pertanyaannya, standar kekudusan Tuhan seperti apa? Nah, saudara, saya temukan ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan. Kita akan lihat dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ini lebih dikenal dengan 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Ya, ini merupakan standar kekudusan Tuhan. Nah, kalau kita baca sama-sama Keluaran 20 mulai ayat 1 sampai ayat 17. Saya bacakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kalau saya boleh kontekskan dengan keadaan saat ini, bisa dikatakan begini, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa, yang memimpin engkau, yang memimpin saudara dan saya menjalani kehidupan di masa pandemik ini sampai saat ini. Oke? Nah, kita lanjut ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi.
Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan dari 10 perintah Allah ini, standar kekudusan Tuhan ini, kita lihat sebenarnya terbagi menjadi 2. Yang bagian pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan Allah. Yang kedua, hubungan kita dengan sesama. Ya, nah saudara, hubungan dengan Allah, khususnya mulai dari ayat 3 sampai ayat 11, itu hubungan dengan Tuhan Allah seperti apa? Dan dalam masa-masa pandemik ini, sebenarnya ini masa yang Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita mengintrospeksi, merefleksikan diri kita. Selama ini hubungan kita dengan Allah seperti apa? Hubungan dengan Sang Pencipta kita seperti apa? Nah saudara, dari standar kekudusan Tuhan yang Tuhan tetapkan ini, ya yang Tuhan berikan melalui hambanya Nabi Musa di Gunung Sinai, ya saudara, Alkitab dengan tegas katakan, jangan ada ilah lain, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan ada padamu Allah lain. Nah, Allah-Allah lain, ilah-ilah lain. Selama ini apakah kita ada Allah-Allah lain? Kita mengtuhankan sesuatu yang lain atau seseorang. Yaitu apa sih? Yaitu menjadikan, menganggap seseorang atau sesuatu itu menjadi sumber kehidupan kita, sumber keselamatan kita, sumber kebahagiaan kita. Kita mempercayai kalau itu nggak ada, wah kita nggak selamat, kita binasa, kita nggak bahagia. Saudara, maka itu akhir-akhir ini mari sama-sama kita introspeksi. Antara lain ya, saudara, yang bisa atau yang dapat menjadi berhala, sebenarnya itu bukan berhala, tergantung dari kita. Ketika kita mengtuhankan itu menjadi sumber hidup kita itu, kita sedang memberhalakan itu. Saudara, antara lain apa? Uang, pekerjaan. Kita anggap bahwa pekerjaan itu adalah penyelamat hidup kita. Kita semua harus bekerja, yes, karena itu perintah Tuhan. Tapi apakah pekerjaan, bisnis, saudara dan saya itu adalah juru selamat, penyelamat hidup saudara dan saya? Yang berikutnya pelayanan. Banyak orang mau melayani tujuannya supaya diselamatkan. No. Hobi. Belum lagi. Gadget. Jabatan. Pengetahuan. Kepintaran. Juga talenta. Karunia-karunia. Bahkan seseorang. Itu dapat menjadi berhala. Atau kita memberhalakan itu ketika kita mempercayakan hal-hal tersebut, termasuk orang, entah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, bos kita, siapapun, kita menganggap itu sebagai sumber keselamatan kita.
kita sedang menjadikan semua itu adalah berhala kita. Dan itu membangkitkan kecemburuan Tuhan. Kita lebih tertarik kepada semuanya itu ketimbang kita tertarik kepada Tuhan. Hati kita lebih melekat kepada hal-hal itu ketimbang kita melekat sama Tuhan. Sehingga kita rela untuk kita tidak baca Alkitab, tidak berdoa kurang sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketimbang kita kehilangan, misalnya kita nggak boleh lewatkan satu hari, kita nggak bisa lepas setengah hari tanpa gadget. Kita nggak bisa lepas atau kita begitu terikat akan hal-hal yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kepada apa atau kepada siapa kita bertekuk lutut dan tunduk, kepada Dialah sebenarnya kita sedang menyembah. Kepada apa atau siapa kita mengabdikan diri kita, hidup kita, hari-hari hidup kita, tanpa kita sadari kita sepenuhnya kita serahkan kepada hal-hal itu semua. Sebenarnya kita sedang menyembah hal-hal itu. Saudaraku dikasih Tuhan, bukan berarti bahwa kita tiap hari harus hanya berdoa, kita baca Alkitab, kita ibadah. No. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita, baik sebagai suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai orang tua. Ya, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, kita lakukan tugas bagiannya kita sesuai profesi. Tapi ingat, itu bukan juru selamat saudara dan saya. Itu bukan Tuhanmu dan Tuhanku. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau, saudara. Ini standar kekudusannya. Selanjutnya, saudara, apa kata firman Tuhan tentang orang-orang yang beribadah kepada berhala-berhala? Mazmur 97 ayat 7 katakan begini, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Nah, saudara, ini orang yang menyembah patung berhala akan mendapat malu. Bahkan Alkitab katakan tadi, segala Allah akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, dalam 1 Yohanes 5 ayat 21 dengan tegas Rasul Yohanes katakan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Segala berhala. Kita harus waspada, saudara. Jangan sampai kita terjebak oleh tipu daya setan. Melalui apa? Melalui statement-statement, melalui nilai-nilai, prinsip-prinsip, pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan, yang sampai ke telinga kita. Kalau kita tidak cross-check dengan firman Tuhan, kita akan mudah tergoyahkan. Kita menurunkan standar kekudusannya Tuhan. Saudara, ini bagian yang pertama, hubungan dengan Tuhan Allah. Biar dalam masa pandemik ini kita introspeksi, refleksi diri, dan perbaiki diri. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan sesama. Mulai ayat 12 sampai 17. Dan hubungan dengan sesama dimulai dengan hubungan dengan keluarga, anggota keluarga. Lebih tajam lagi yaitu menghormati orang tua. Alkitab catat, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam kitab lain dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Berbahagia, kata berbahagia seringkali dikaitkan dengan diberkati. Hubungan kita dengan orang tua seperti apa? Maka dari itu, hubungan dengan Tuhan Allah ditempatkan di awal. Hubungan dengan Tuhan itu istilahnya beres, hubungan dengan sesama itu akan beres. Saudara. Dan menghormati orang tua. Ya saudara, yang berikutnya, ada dikatakan jangan membunuh. Wah, aku dong nggak membunuh. Yes, tetapi di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 22, Tuhan Yesus pernah katakan begini. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalian tahu bahwa pada nenek moyang kita terdapat ajaran seperti ini. Jangan membunuh, barang siapa membunuh harus diadili. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu,
Barang siapa marah kepada orang lain akan diadili. Dan barang siapa memaki orang lain akan diadili di hadapan mahkamah agama. Dan barang siapa mengatakan kepada orang lain tolol, patut dibuang ke dalam api neraka. Wow. Jadi bukan sekedar membunuh seperti kebanyakan umumnya kita tahu bahwa membunuh itu ya membunuh manusia, ya entah oleh karena senjata tajam dan sebagainya. Tidak sekedar hanya sampai di situ. Kata membunuh ini lebih luas pengertiannya. Bisa membunuh karakter seseorang, membunuh potensi seseorang, membunuh masa depan seseorang, bahkan celakanya membunuh iman seseorang akibat omongan kita, perilaku kita. Saudara, Alkitab katakan standar kekudusan yaitu jangan membunuh. Yang berikutnya, jangan berzina. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini juga, Matius 5 ayat 27 sampai 28 dikatakan begini. Kalian tahu bahwa ada ajaran seperti ini. Jangan berzina. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzina dengan wanita itu di dalam hatinya. Wah. Nah saudara, belum lagi kita bahas dengan jangan mencuri, jangan mengingini, jangan menjadi saksi dusta. Jadi tidak ada itu yang namanya bohong untuk kebaikan, bohong putih, bohong hitam. Yang ada adalah bawang putih. Ya. Oke saudara, ternyata hukum Tuhan ini, yang namanya standar kekudusan ini, Tuhan Yesus jelaskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari sama-sama kita baca. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, dalam Roma 13 ayat 9 bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Sebab hukum agama Yahudi yaitu jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ingin mempunyai apa yang orang lain punyai. Semuanya itu bersama-sama dengan hukum-hukum yang lain sudah disimpulkan menjadi satu hukum saja. Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana seseorang yang katanya mengasihi Tuhan, tapi tega untuk menyakiti hati Tuhan dengan tanpa dia sadari atau dengan sengaja menghadirkan berhala dalam hidupnya. Pengganti Tuhan. Lebih mengasihi itu ketimbang mengasihi Tuhan. Hubungannya dengan itu lebih intens ketimbang hubungan dengan Tuhan. Komunikasi dengan hal-hal itu yang tadi saya sebutkan. Contoh-contoh berhala. Lebih intens hubungannya ketimbang hubungan kita dengan Tuhan. Kalau memang dasarnya kasih. Alkitab dengan tegas katakan juga, kalau kita mengasihi sesama, kita tidak akan membunuh. Kalau kita benar-benar mengasihi sesama kita, dimulai dari keluarga kita, mengasihi orang tua, pasti kita menghormati orang tua, tidak kurang ajar. Amin. Kita tidak mencuri, kita tidak berzina, tidak merugikan orang lain. Kalau kita menerapkan hukum kasih ini. Saudara, bagaimana kita mampu? Apakah kita mampu gak sih? Hidup dalam kasih, hidup dalam kekudusan, tanpa kompromi-kompromi yang dapat menurunkan standar kekudusannya Allah. Jawabannya adalah kita bisa. Kita mampu. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan sebuah perintah kepada manusia di mana manusia tidak mampu melakukannya. Kalau kita orang tua yang normal memberikan perintah, meminta anak kita melakukan sesuatu,
yang pasti dia mampu lakukan. Tidak mungkin kita minta dia melakukan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Apalagi Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menolong kita untuk kita mampu hidup dalam kekudusan tanpa kompromi apapun juga. Tuhan Allah menolong kita melalui yang pertama, melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat saudara dan saya yang telah menguduskan dan menjadi role model bagaimana seseorang harus hidup dalam kekudusan. Nah, Lukas pasal 2 ayat 11 mengatakan begini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus Kristus adalah juru selamat yang bulan ini sama-sama kita peringati, kita rayakan. Saudara, bulan Natal ini fokusnya adalah Yesus Kristus. Bukan Sinterklas, bukan kado, bukan pohon Natal. Apalagi, bukan orang Majus, bukan yang lain, tetapi fokusnya adalah Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia ini melalui perawan Maria. Dialah juru selamat saudara dan saya. Juru selamat saudara dan saya. Agar saudara dan saya kembali hidup seperti yang Tuhan inginkan, hidup dalam kekudusan. Dia juru selamat yang menguduskan. Nah saudara, Ibrani 13 ayat 12 katakan begini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Kita sama-sama tahu. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk menjalankan misi, menyelamatkan saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang saudara dan saya. Nah saudara, Yesus Kristus mati di kayu salib, menanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran, pemberontakan seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Tapi lewat darahnya atau oleh darahnya, sebenarnya kita telah dikuduskan. Jadi saudara, kalau kita melakukan segala perbuatan baik untuk menguduskan diri kita, tidak akan pernah bisa kita menguduskan diri kita. Karena ada dosa. Segala perbuatan baik kita, Alkitab katakan seperti kain kotor, selama dosa yang melekat pada kita belum dibereskan. Jadi kalau kita menjadi kudus, itu karena darah Kristus Yesus yang menguduskan saudara dan saya. Bagiannya kita adalah, kalau kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus, status saudara dan saya adalah orang kudus. Jadi kita menjadi orang kudus bukan karena kita melakukan perbuatan-perbuatan yang kudus, perbuatan yang baik. Tapi karena kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi setelah itu hiduplah sebagai orang yang telah dikuduskan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Nah lewat yang pertama kita harus dikuduskan dulu. Dan setelah itu Yesus memberikan diri atau menyatakan dirinya bagaimana hidup sebagai orang yang telah dikuduskan. Atau hidup sebagai orang yang hidup dalam kekudusan. Hidup sesuai dengan standar firman Allah. Oh, ada yang katakan itu kan hukum Taurat. Hukum Taurat itu. Tolong perhatikan dalam Matius 5 ayat 17. Yesus katakan apa? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, menghapuskan hukum Taurat atau kitab para nabi. Tidak. Aku datang untuk bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi. Jadi kalau kita mau hidup dalam kekudusan, standar kekudusan tanpa kompromi, bahkan kita mewaspadai setiap tipu daya iblis yang mau menurunkan standar kekudusan yang kita tahu, yang kita telah peroleh dari kebenaran firman Allah. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat saudara dan saya yang telah menanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita. Dan percayalah bahwa darah Yesus telah menguduskan saudara dan saya. Amin. Dan yang kedua, Roh Kudus dikaruniakan Tuhan untuk memimpin, menolong saudara dan saya untuk kita mampu hidup dalam kekudusan. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Saya tolong garis bawahi, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau saudara dan saya mampu untuk kita tidak berdusta, ya, kita mampu untuk menghormati Tuhan, menghormati orang tua kita, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Tolong perhatikan, itu karena roh Tuhan yang memampukan saudara dan saya. Itu sebabnya tiap hari, tiap pagi kita minta supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus, sesungguhnya di dalam diri saudara dan saya ada Roh Kudus. Beri diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, untuk kita hidup di dalam kekudusan tanpa kompromi. Amin. Yang berikutnya, yang ketiga, Tuhan Allah menolong kita, yaitu melalui firman-Nya. Jadikan firman Allah satu-satunya pedoman hidup saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 17 katakan begini. Tuhan Yesus sendiri katakan begini juga dalam doanya kepada Allah Bapa di sorga. Salah satu statement yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Mereka itu yang dimaksud adalah murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Yaitu termasuk saudara dan saya yang sudah percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sucikanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Nah, saudaraku dikasih Tuhan Yesus. Firman Allah, pedoman hidup kita. Itu sebabnya baca, renungkan firman Tuhan tiap hari. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, usahakan jangan siang, sore atau malam. Tapi sebelum saudara dan saya melakukan segala aktivitas, apapun juga. Setelah saudara bangun tidur berdoa, usahakan untuk saudara menemukan kebenaran firman Allah. Baca dan renungkan firman Tuhan. Karena Tuhan mau berbicara kepada saudara dan saya. Apalagi di masa-masa pandemik ini. Banyak berita-berita yang bisa atau yang dapat membuat kita takut, khawatir. Sehingga kita menurunkan standar kekudusannya Allah. Kita kompromi dengan segala perbuatan apapun. Karena ada masalah ekonomi, kita menghalalkan segala cara. No, bagi orang yang benar-benar menjadikan firman Allah pedoman hidupnya satu-satunya. Karena firman Allah itu adalah kebenaran Allah. Yang mampu, yang akan menuntun kita hidup dalam kekudusan. Dia akan mengalami keajaiban Tuhan. Amin. Biar kita bertekun terus di dalam firman Allah. Puji Tuhan, saudara dan saya dapat hidup dalam kekudusan tanpa kompromi. Ada hal-hal yang memang toleransi. Contoh toleransi ini kalau baca Alkitab, ada yang bisa satu pasal, ada yang hanya bisa satu perikop karena waktu. Tapi ada yang bisa baca 3 pasal, ada yang bisa baca 5 pasal dan sebagainya. Nah, ini toleransi juga. Tetapi yang intinya adalah membaca dan merenungkan firman Allah. Tapi biar kita mengalami progres peningkatan. Amin. Percayalah kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat saudara dan saya. Yang telah menguduskan saudara dan saya. Yang telah menguduskan keluargamu dan keluargaku. Yang kedua, memberi diri dipimpin Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang terus memimpin hidupmu, hidupku, hidup keluarga kita. Yang ketiga, tetap tinggal dalam firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti untuk menyampaikan kebenaran firman Allah pada saat ini. Tapi hamba percaya Roh Kudus akan berbicara lebih lagi. Menuntun kami, memampukan kami untuk kami hidup dalam kekudusan. Khususnya di dalam masa pandemik ini. Bahkan di tahun depan Tuhan, apapun yang akan terjadi, biar kami tetap hidup dalam kekudusan tanpa kompromi. Kami hanya dapat lakukan kalau kami benar-benar percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Yang telah menguduskan kami. Sebagai Tuhan kami, pencipta kami. Dan kami memberi diri kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami mau terus bertekun di dalam membaca, merenungkan, mempraktekkan. Dan membagikan firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mulai saat ini kami juga mau mewaspadai setiap nilai-nilai. Prinsip-prinsip kebenaran apapun juga yang dikatakan kebenaran, pengetahuan. Yang dapat menurunkan standar kekudusannya Allah.
kami tidak mau gagal. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami percaya firman Tuhan, Roh Kudus meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap semangat, tetap hidup dalam kekudusan bersama dengan Tuhan. Immanuel. Saudara, saya percaya kita semua telah diberkati dengan kebaktian dan ibadah raya pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita akan akhiri ibadah raya pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini karena kami telah menerima akan kebenaran firman-Mu dan kami telah diberkati. Tuhan, sungguh Engkau telah mengajar kami untuk kami boleh tidak berkompromi dengan dosa, no compromise. Dan kami akan terus melihat pimpinan dan penyertaan-Mu yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami. Tuhan, Engkau memberkati juga akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Muda Yahya Laban yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau terus mengurapinya, memakainya lebih heran lagi. Engkau akan memberkati kesehatan bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh tetap terus tinggal di dalam pimpinan dan penyertaan-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, we'll take a cup of kindness yet. For old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, that gives a hand to thine. We'll take a cup of kindness yet for old lang syne. For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup of kindness yet for old lang syne. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old